Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai dengan judul, saya akan membahas tentang analisis daya pembeda dan tingkat kesukaran menggunakan Microsoft Excel. Perkenalkan, nama saya Sefina Indrani, NIM 181411014. Sebelumnya, saya jelaskan sedikit apa itu daya pembeda dan tingkat kesukaran. Daya pembeda merupakan kemampuan suatu soal untuk dapat membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Metode uji yang ditujukan untuk mengukur keefektifan dari setiap butir soal yang termasuk ke dalam kategori skor tinggi dan skor rendah dalam keseluruhan tes. Sedangkan, tingkat kesukaran merupakan keberadaan suatu butir soal yang dikategorikan sebagai butir soal susah, sedang, dan mudah untuk dikerjakan. Metode uji yang ditujukan untuk mengidentifikasi seberapa mudah maupun sulit dari setiap butir soal yang tertera dari keseluruhan soal. Untuk menghitung, kita bisa menggunakan rumus manual yang pertama. Untuk tipe soal esai, DP sama dengan KA dikurang KB per IA, dan TK sama dengan KA ditambah KB per IA ditambah IB. Rumus untuk analisis butir soal dengan tipe pilihan ganda atau objektif, DP sama dengan JBA dikurang JBB per JSA, dan TK sama dengan JBA ditambah JBB per 2 JSA. Selanjutnya, untuk daya pembeda dan juga tingkat kesukaran memiliki kategori. Daya pembeda dibagi menjadi 5 kategori dan tingkat kesukaran dibagi menjadi 3 kategori. Nah, bagi kalian yang masih bingung cara menentukan banyaknya jumlah kelompok atas dan kelompok bawah, berikut penjelasan secara singkat. Untuk menentukan jumlah kelompok atas dan bawah, pastikan pertama-tama kalian lihat dulu keseluruhan jumlah sampel siswa yang diikutsertakan. Apabila sampel berjumlah lebih dari 30 orang, maka kalian harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 27% dari setiap kelompok atas maupun bawah. Sedangkan jika sampel berjumlah setidaknya hanya 30 orang tidak lebih, maka kalian harus mengambil masing-masing siswa sebanyak 50% dari setiap kelompok atas maupun kelompok bawah. Sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Di sini saya sudah memiliki data sebanyak 33 sampel. Kemudian di sini ada tabel kelas atas dan kelas bawah untuk mempermudah. Di bawah juga sudah terdapat tabel daya pembeda dan tingkat kesukaran. Di sini saya menggunakan instrumen penilaian untuk soal tipe pilihan ganda atau objektif. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah blok seluruh data. Kemudian klik kanan, pilih Sort, Custom Sort. Kemudian untuk Sort By, pilih Jumlah. Order, pilih Large to Small. Kenapa di sini kita pilih Large to Small? Karena kita akan mengurutkan jumlah berdasarkan yang lebih besar atau berdasarkan yang paling besar hingga yang paling kecil. Ini supaya mempermudah kita untuk menentukan mana kelas atas dan juga kelas bawah. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa untuk data yang melebihi 30 sampel berarti kita menggunakan 27% dari kelas atas maupun kelas bawah. Nah, di sini berhubung kita menggunakan 33 sampel berarti kita memakai 27%. Berarti sama dengan 27/100 dikali 33. Hasilnya adalah 8,91. Kemudian kita bulatkan menjadi 9. Berarti kelas atas dan kelas bawah adalah masing-masing 9 sampel. Dan kita blok. Lalu kita copy. Kemudian kita paste ke sebelah sini. Nah, di sini sudah terdapat data untuk kelas atas, kemudian kita jumlahkan saja langsung, berarti jumlah sama dengan sum seperti ini, klik enter, lalu kita drag ke samping untuk memunculkan jumlah data lainnya. Nah, di sini sudah muncul untuk jumlah data kelas atas. Selanjutnya untuk kelas bawah, kita mulai dari bawah biar lebih mudah. Seperti ini. 9 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang sama, kita copy. Lalu kita paste pakai Ctrl V. Nah, kita jumlahkan lagi sama dengan sum
drag lagi, enter, lalu kita drag ke samping. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan jumlah untuk masing-masing kelas atas dan kelas bawah. Kemudian kita beralih ke tabel berikutnya untuk mencari daya pembeda dan tingkat kesukaran. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, untuk tipe soal pilihan ganda atau objektif, maka kita menggunakan rumus JBA dikurang JBB per JSA. Sedangkan untuk TK, kita menggunakan JBA ditambah JBB per 2 JSA. Nah, JBA itu yang mana? JBA itu merupakan jumlah siswa yang menjawab benar di kelas atas. JBB, jumlah siswa yang menjawab benar di kelas bawah. Ini kita pindahkan ke sini. Pindahkan. Selanjutnya JBB juga sama, kita pindahkan. Nah, sudah kita pindahkan untuk JBA dan JBB. Nah, JSA itu jumlah siswa kelas atas. Nah, di sini kita sudah menentukan jumlah siswa kelas atas itu ada 9. Berarti tinggal kita masukkan di sini 9, kemudian kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, muncul angka 9. Untuk mencari daya pembeda, kita menggunakan rumus JBA dikurang JBB per JSA. Caranya bagaimana? Pengaplikasiannya di Microsoft Excel. Caranya adalah sama dengan, kemudian kita buka kurung. JBA kita drag. Kemudian kurang. JBB kita drag lagi. Kemudian berhubung ini kayak gini, rada sulit untuk kita drag, berarti kita tutup kurung saja dulu. Dan kita klik enter, lalu kita lanjutkan di atas sini per JSA. Nah, tinggal kita drag JSA-nya. Dan kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul daya pembeda untuk nomor item pertama. Untuk item-item berikutnya tinggal kita drag lagi saja supaya lebih mempermudah dan tidak memakan waktu. Sudah muncul, kita skip dulu untuk keterangan, kita masuk ke tingkat kesukaran. Untuk tingkat kesukaran, rumusnya adalah JBA ditambah JBB per 2 JSA. Sama caranya, berarti sama dengan buka kurung, JBA, kemudian ditambah JBB, tutup kurung, dibagi 2 dikali JSA. Tarik lagi. Kemudian tutup kurung lalu enter. Ini kita kurang di sini ya. Kurang tanda kurung. Nah, baru muncul tingkat kesukaran di sini. Terus kita drag lagi ke bawah. Nah, sudah muncul untuk nilai dari tingkat kesukarannya sendiri. Selanjutnya kita analisis. Masuk mana nih masing-masing item? Masuk kategori soal yang bagian mana. Bisa dilihat di sini untuk daya pembeda nomor item pertama itu mendapatkan hasil 0,444. Nah, 0,44 itu masuk ke bagian mana? Bisa dilihat di sini untuk kategori 0,44 berarti masuk ke kategori soal baik. Jadi kita kasih simbol B saja. Kemudian untuk 0,22 masuk soal cukup. 0,56 itu masuk ke kategori baik. 0,3 masuk ke kategori cukup. 0,67 masih masuk kategori baik. 0,4 baik juga. 0,78 masuk ke kategori sangat baik.
0,67 masuk ke kategori baik dan 0,4 juga masuk ke kategori baik. Nah, selanjutnya untuk keterangan dari tingkat kesukaran. Ini ada 3 kategori: sulit, sedang, dan mudah. Bisa dilihat di sini untuk kategori sulit. Nah, berarti 0,22 masuk ke kategori sulit. Kita kasih S2 sulit. Kemudian 0,88 itu masuk kategori mudah. 0,72 juga. Terus ini masuk kategori sedang. Ini kategori mudah. Dan ini sedang, mudah, sedang, dan yang terakhir masuk kategori mudah. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dari 15 item masuk ke dalam kategori daya pembeda yang macam-macam, ada yang baik, ada yang cukup, dan ada juga yang sangat baik. Sedangkan untuk tingkat kesukarannya sendiri, di sini lebih dominan ke sedang. Nah, jadi segitu dulu video dari saya mengenai analisis daya pembeda dan tingkat kesukaran. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.